Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Yoga Wijaksana dalam pembelajaran matematika online. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang operasi-operasi apa saja yang berlaku pada matriks. Materi ini ada di Matematika Wajib kelas 11. Operasi yang ada pada matriks sebenarnya kalau kita berbicara tentang bilangan bulat, bilangan real, operasi yang dilakukan bisa perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan lain sebagainya. Untuk di matriks ini sendiri, kita punya ada 3 hal penting. Operasinya hanya ada 3 macam, yaitu yang pertama, operasi penjumlahan. Contohnya seperti ini, matriks ditambahkan dengan matriks. Kemudian, operasi yang berikutnya adalah operasi pengurangan. Ya, ini seperti matriks dikurangi matriks, dan operasi yang terakhir yaitu perkalian. Nah, sedangkan operasi perkalian sendiri itu ada 2 macam, yaitu operasi antara matriks dan skalar, skalar sama matriks, atau matriks dengan matriks. Seperti ini, kalau skalar kali matriks itu seperti ini, sedangkan matriks dikalikan matriks itu bentuknya seperti ini. Nah, kita coba mulai bahas satu persatu. Oke, pada video kali ini saya akan membahas sampai di operasi perkalian namun hanya skala dengan matriks. Untuk matriks dengan matriks akan ada di video berikutnya. Baik, kita mengawali dengan operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan pada matriks. Disebutkan, operasi penjumlahan matriks dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan masing-masing elemen dengan baris dan kolom yang sama. Jadi, masing-masing elemen dengan baris yang kolom yang sama itu kita jumlahkan. Akan tetapi, penjumlahan 2 matriks atau lebih hanya dapat dilakukan untuk matriks-matriks dengan ordo yang sama. Nah, berarti ini harus dengan karakteristik yang sama dengan jumlah baris dan kolom yang sama. Diilustrasikan seperti ini. Misalkan, diketahui matriks A itu isinya A, B, C, D. Kemudian matriks B itu E, F, G, H. Nah, kita lihat di sini matriks A itu ordonya 2 kali 2. Jumlah barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Berarti ordonya 2 kali 2. Matriks B juga sama. Barisnya ada 2 macam, kolomnya juga ada 2 macam. Berarti ordonya 2 kali 2. Nah, syaratnya tadi kan kata-katanya di sini, penjumlahan 2 matriks atau lebih hanya dapat dilakukan untuk matriks-matriks dengan ordo yang sama. Nah, berhubung A sama B ini ordonya sama, berarti kita bisa mulai proses penjumlahan. A tambah B. Matriks A itu isinya A, B, C, D, dan matriks B itu E, F, G, H. Penjumlahan itu sebenarnya sederhana sih. Kita menemukan atau menjumlahkan masing-masing elemen dengan baris dan kolom yang sama. Nah, A ini kan baris pertama, kolom pertama, kita temukan dengan E untuk matriks B dengan baris dan kolom yang sama, baris pertama, kolom pertama. Kemudian B temukan dengan F, C temukan dengan G, sedangkan D temukan dengan H. Jadi tadi kata-kata, dengan cara menjumlahkan masing-masing elemen dengan baris kolom yang sama. Nah, berarti bisa kita tuliskan A ditambahkan E menjadi baris pertama, kolom pertama. B ditambahkan dengan F, baris pertama, kolom kedua. C tambah G, jadi baris kedua, kolom pertama. Dan terakhir, D ditambahkan H menjadi baris kedua, kolom kedua. Tinggal nanti dihitung A tambah E berapa, C tambah G berapa, B tambah F berapa, D tambah H berapa. Kita coba melaju ke contoh. Misalkan diberikan ada 4 matriks nih. Matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D. Matriks A di sini ordonya berapa?
5690 ada 2 baris dan ada 2 kolom. Matriks B ada 2 baris dan ada 2 kolom, berarti 2 kali 2. Matriks C ada 2 baris dan ada 3 kolom, berarti ordernya 2 kali 3. Dan matriks D itu sama dengan C, yaitu ordernya 2 kali 3. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan hasil dari pertama A tambah B, kemudian A tambah C, C tambah D. A tadi kan ordernya 2 kali 2, B ordernya 2 kali 2, berarti ordernya sudah sama, kita bisa jumlahkan. Matriks A itu 5690, isinya matriks B itu isinya 1, 2, 3, 4. Maka konsepnya tadi baris dan kolom yang sama kita temukan, berarti 5 dan 1 kita temukan. Kemudian 6 dan 2 kita temukan. Lalu 9 dan 3 kita temukan, dan terakhir tadi ada 0 sama 4. Nah, tinggal 5 tambah 1, 6. 6 tambah 2, 8. 9 ditambah 3, 12. 0 tambah 4, 4. Diperoleh hasilnya adalah 6, 8, 12, 4. Kemudian A tambah C. Nah, A tambah C di sini kita lihat A itu ordonya 2 kali 2, sedangkan C ordonya 2 kali 3, sehingga ini tidak bisa kita jumlahkan. Karena kalau kita lihat A itu isinya 5690, C itu isinya 123, 145. Misalkan ini bisa dijumlahkan, oh ini 5 ketemu sama 1, 6 ketemu sama 2, nah 3 ketemu sama siapa? Tidak ada pasangannya kan? Oleh karena itu penjumlahan itu harus ordonya sama. Jadi untuk A tambah C itu tidak memiliki hasil karena ordonya berbeda. Untuk yang C tambah D, C itu 2 kali 3 ordonya, D juga 2 kali 3. Sehingga karena ordonya sama, kita bisa jumlahkan. C isinya 1, 2, 3, 1, 4, 5. D min 2, 4, 1, 1, min 2, 0. Nah, di sini baris pertama, kolom pertama kita temukan dengan baris pertama, kolom pertama juga. 1 sama min 2. Kemudian 2 baris pertama kolom kedua temukan dengan baris pertama kolom kedua juga, 2 sama 4, dan ini tersisa 3 temukan dengan 3 di sini. Yang baris kedua pun juga sama, jadi tinggal 1 tambah min 2, 2 tambah 4, 3 tambah 1, bawahnya 1 tambah 1, 4 tambah min 2, 5 tambah 0. 1 tambah min 2 min 1, 1 tambah 1 2, 2 tambah 4 6, 4 tambah min 2 2, 3 tambah 1 4, 5 tambah 0 5. Diperoleh min 1 6, 4, 2, 2, 5. Contoh penjumlahan pada matriks. Kita lanjutkan dengan operasi pengurangan pada matriks. Konsep operasi pengurangan pada matriks itu hampir sama dengan penjumlahan. Jadi gini, disebutkan operasi pengurangan matriks dapat dilakukan dengan cara mengurangkan masing-masing elemen dengan baris dan kolom yang sama. Akan tetapi, sama tadi, pengurangan dua matriks atau lebih hanya dapat dilakukan untuk matriks-matriks dengan ordo yang sama. Jadi ini hampir plek sama penjumlahan. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu identik. Catatannya adalah pertama ordonya sama, kemudian kita tinggal temukan komponen-komponen dengan baris dan kolom yang sama. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita diberikan matriks A isinya A, B, C, D, matriks B isinya E, F, G, H. Ini juga sama, ordonya 2 kali 2, B juga ordonya 2 kali 2. Ordonya sama berarti kita bisa mulai proses pengurangan. Misalkan A dikurangi B. A isinya A, B, C, D, B isinya E, F, G, H. Ordonya sama berarti kita bisa mulai proses. A
Baris pertama, kolom pertama ditemukan dengan baris pertama, kolom pertama juga. Jadi A sama E. A dikurangi sama E. Kemudian B kurangi dengan F. Dan seterusnya. C sama G, D sama H. Berarti bisa dituliskan seperti ini. A dikurangi E, B kurangi F, C kurangi G, dan D kurangi H. Tinggal nanti dihitung hasilnya berapa. Contoh soal. Misalkan diberikan matriksnya masih sama tadi A, B, C, D. Kemudian kita diminta untuk menentukan hasil dari yang pertama A kurangi B, A kurangi C, dan C kurangi D. Kita lihat satu persatu dulu. A kurangi B. Matriks A itu ordonya di sini sih 2 kali 2, B itu juga 2 kali 2, C itu 2 kali 3, D 2 kali 3. Jadi yang A sama B sama-sama ordonya sama, berarti kita bisa proses. 5690 dikurangi dengan 1234. Ingat, ordernya sudah sama aman, kemudian kita bisa lakukan baris pertama, kolom pertama, temukan dengan baris pertama, kolom pertama juga. 5 kurangi 1. Terus dilanjutkan dengan 6, baris pertama, kolom kedua, ditemukan dengan baris pertama, kolom kedua juga. Dan seterusnya 9 kurangi 3, 0 kurangi 4. Jadi kita bisa tulis 5 kurangi 1, 6 kurangi 2, 9 kurangi 3, dan 0 kurangi 4. 5 kurangi 1, 4, 6 kurangi 2, 4, 9 kurangi 3, 6, 0 kurangi 4, negatif 4. Lanjut, A kurangi C. Nah, di sini A tadi kan ordonya 2 kali 2, sedangkan C ordonya 2 kurang kali kan 3. Ordonya 2 kali 3. Otomatis di sini ordonya berbeda kan, sehingga operasi pengurangan A dikurangi C itu tidak akan memberikan hasil. Karena apa? Karena ordonya berbeda. Kecuali kalau C kurangi D yang di bawah sini nih. C itu ordonya 2 kali 3, D ordonya juga 2 kali 3. Karena ordonya sama, berarti kita bisa operasikan. C isinya 1, 2, 3, 1, 4, 5. D isinya min 2, 4, 1, 1, min 2, 0. Konsepnya juga sama. Asalkan ordonya sudah sama, kita bisa temukan masing-masing komponen dengan letak. Dalam artian baris dan kolom yang sama. Jadi 1 kurangi min 2, terus 2 dikurangi sama 4, 3 dikurangi sama 1, dan seterusnya. Bisa kita tulis 1 kurangi min 2, 2 kurangi 4, 3 kurangi 1. Terus baris kedua, 1 kurangi 1, 4 kurangi min 2, 5 kurangi 0. Tinggal kita hitung 1 kurangi min 2 jadi 3. Terus 1 kurangi 1, 0. 2 kurangi 4 min 2. 4 kurangi min 2 jadi 6. 3 kurangi 1, 2. 5 kurangi 0, 5. Jadi konsepnya seperti ini. Penjumlahan dan pengurangan sama, identik. Catatannya ordonya sama, kemudian kita bisa proses dengan menemukan masing-masing komponen dengan letak yang sama. Kita berlanjut pada operasi perkalian, namun pada kali ini saya akan hanya membahas bentuk perkalian dengan skalar. Perkalian dengan matriks antar matriks dua matriks itu ada tekniknya tersendiri, jadi akan dibahas pada video berikutnya. Operasi perkalian skalar dengan matriks. Disebutkan, operasi perkalian sebuah skalar dengan sebuah matriks dapat dilakukan dengan melakukan perkalian skalar dengan masing-masing elemen atau unsur pada matriks yang dikalikan. Skalar di sini tuh bentuknya adalah angka. Jadi kalau diilustrasikan, misalkan diketahui matriks A itu isinya A, B, C, D, E, F. Dan sebuah skalar A, angkanya itu K. Maka ketika ditanyakan K dikalikan A, itu berarti maknanya adalah K dikalikan dengan matriks A ini isinya A, B, C, D, E, F. Nah, tadi kata-katanya dapat dilakukan dengan melakukan perkalian skalar dengan masing-masing elemen. Nah, masing-masing elemen berarti
A dapat K, B dapat K, C dapat K, E dapat K, dan seterusnya. Sehingga kita bisa tuliskan menjadi K kali A, K kali C, kali E, K kali B, K kali D, dan K kali F. Jadi masing-masing komponen itu mendapatkan perkalian dengan K. Contoh soal. Misalkan di sini nih, diberikan matriks A, B, C. A ordonya 2 kali 2, B 2 kali 2, C 2 kali 3. Kalau perkalian dengan skalar itu tidak ada patokan ordo. Sembarang matriks dengan sembarang ordo itu bisa dikalikan dengan skalar. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan 3 kali A, min 2 kali B, setengah kali C. Nah, 3 kali A ya berarti tinggal 3 dikalikan sama matriks A. Matriks A itu apa? Isinya 5, 6, 9, 0. Berarti masing-masing ini 5, 6, 9, 0 itu masing-masing elemennya dikalikan dengan 3. Berarti bisa dituliskan seperti ini. 3 kali 5, 3 kali 9, 3 kali 6, 3 kali 0. Dan tinggal kita hitung hasilnya demikian. 15, 3 kali 9, 27, 3 kali 6, 18, 3 kali 0, 0. Kemudian min 2B. Kalau ada minnya bagaimana? Ya udah, itu minnya itu masuk jadi skalar, jadi min 2. Sehingga tinggal kita kalikan dengan B. Min 2 kali matriks B-nya itu 1, 2, 3, 4. Jadi min 2 ini akan mengalikan dengan masing-masing elemen pada matriks B. Jadi bisa ditulis min 2 kali 1, min 2 kali 3, min 2 kali 2, min 2 kali 4. Dan hasilnya min 2, min 4, min 6, min 8. Lalu contoh yang terakhir, setengah C. Nah, ini kalau setengahnya bagaimana? Ya udah, setengah tinggal dikalikan sama C semua. Jadi setengah dikalikan C-nya apa? Setengah dikalikan C-nya apa? C-nya itu 1, 2, 3, 1, 4, 5. Berarti masing-masing elemen akan ditemukan dengan perkalian dengan setengah. Jadi setengah kali 1, setengah kali 2, dan seterusnya. Hasilnya pecahan tidak masalah. Setengah kali 2, 1, setengah kali 3, 3 per 2, setengah kali 1, setengah kali 4, 2, setengah kali 5, tinggal tulis 5 per 2. Nah, kita coba masuk ke contoh soal yang variasi. Ingat, kita juga pernah mempelajari tentang transpos. Nah, di sini diberikan ada 5 matriks A, B, C, D, E. Nah, diminta untuk menentukan, hitunglah yang pertama 2A tambah 3B. Yang B itu 3A kurangi setengah B. Dan yang ketiga C transpos, C pangkatnya itu C transpos tambah 2E kurangi 3D transpos. Kita mulai satu persatu dulu. Bagian A. 2A tambah 3B. Nah, tinggal sama. 2 kali A, matriks A-nya itu 5, 6, 9, 0. Tambah 3B, berarti 3 kali B-nya itu 0, 2, 6, 4. Ini berarti konsep perkalian matriks yang skalar. Berarti tadi 5 temukan sama 2, 9 ketemu sama 2, 6 ketemu sama 2, 0 ketemu sama 2. Jadi kita kalikan semua. Jadi 2 kali 5, 10. 2 kali 9, 18. 2 kali 6, 12. 2 kali 0, 0. Tambah, ini juga sama. 3 dikalikan matriks B, jadi 3 kali 0 itu 0, 3 kali 2 itu 6, 3 kali 6 itu 18, 3 kali 4 itu 12. Tinggal dijumlahkan seperti biasa. Masing-masing elemen dengan posisi yang sama ditemukan, berarti ini 10 tambah 0, 12 tambah 6, 18 tambah 18, dan 0 tambah 12. Diperoleh hasil akhirnya adalah 10, 18, 36, 12. Kemudian kita coba yang B. 3A kurangi setengah B. Ya, berarti kita tinggal masukkan saja. A, matriks A-nya itu 5, 6, 9, 0. Kalikan sama 3. B, matriksnya 0, 2, 6, 4. Kalikan sama setengah. Berarti ini 3 kali 5, 3 kali 9, 3 kali 6, 3 kali 0. Setengah kali 0, setengah kali 2, setengah kali 6, setengah kali 4. Diperoleh
Tadi kan 3 kali 5 itu 15, 3 kali 6 itu 18, 3 kali 9 itu 27, 3 kali 0 itu 0. Min setengah kali 0, 0, setengah kali 2, 1, setengah kali 6, 3, setengah kali 4, 2. Nah, kita peroleh 15, 18, 270 dikurangi dengan 0132. Nah, ini kembali lagi, masing-masing komponen dengan letak yang sama, kita kurangkan. 15 kurangi 0, ya 15. Kemudian 18 kurangi 1, 17, 27 kurangi 3, berarti 24, kemudian 0 kurangi 2, negatif 2. Kemudian bentuk yang C. Nah, di sini konsepnya tuh ada C pangkat T, C transpose. C transpose tambah 2E kurangi 3D transpose. Berarti kita tulis aja dulu. C itu isinya ini tadi 1, 2, 3, 1, 4, 5. Berarti kita tulis 1, 2, 3, 1, 4, 5 pangkat T. Nanti tinggal kita ubah. Tambah 2E. 2 kali E-nya nih di sini nih. 21, 3 min 1, 06. Kemudian dikurangi sama 3D. 3 kali D-nya itu ini. Loh Pak, misalkan ada pertanyaan. Pak, di sini kan ordonya berbeda. Yang C ini kan ordonya 2 kali 3, D juga 2 kali 3, sedangkan E itu 3 kali 2. Betul. Hanya di sini kan ada tanda transpose nih. Transpose itu merubah baris menjadi kolom. Otomatis ordonya pun juga berubah. Jadi dibalik, ketika C itu 2 kali 3, maka C transpose ordonya 3 kali 2. D transpose juga tadinya ordonya 2 kali 3, berubah jadi 3 kali 2. Maka ordonya sudah sama semua kan? Maka bisa kita jumlahkan dan kita kurangkan. Nah, di sini konsep transpose sendiri. Untuk C transpose dulu. C transpose berarti transpose itu merubah baris menjadi kolom. Jadi tadinya barisnya itu 1, 2, 3 dan 1, 4, 5. Maka kita ubah menjadi kolom. Jadi tadinya 1, 2, 3 berubah jadi berdiri nih. 1, 2, 3, 1, 4, 5 berdiri juga. Kemudian yang ditranspose ini juga sama. Min 2, 4, 1, ini 1, min 2, 0. Min 2, 4, 1 diubah jadi kolom. 1, min 2, 0 juga dijadikan kolom. Nah, kalau di sini kan yang 2E tinggal 2-nya kali masuk. Seperti itu. Nah, selebihnya kita coba selesaikan. Kita coba selesaikan. Yang bisa kita jumlahkan dulu. Ini bisa kita jumlahkan sama ini. Yang min 3 bla 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 ini kan belum kita kalikan masuk toh. Berarti kita kalikan masuk dulu. Nah, 1 sama 4, 1 sama 2 tinggal kita temukan seperti biasa. Diperoleh 1 tambah 4 itu 5, 1 tambah 2 itu 3, dan seterusnya 2 tambah 6, 8, 4 tambah min 2, 2, 3 tambah 0, 3, 5 tambah 12, 17. Kemudian di sini min 3, nah 3-nya kali masuk seperti biasa. Dan kita sederhanakan pengurangan itu kita temukan komponen dengan letak yang sama. Berarti 5 dikurangi dengan min 6. Jadilah 11 karena min ketemu min plus. 3 dengan 3 dan seterusnya sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 11 0 min 48 0 17. Jadi ini contoh soal gabungan antara penjumlahan, pengurangan, perkalian skala dengan matriks, dan tadi ketambahan satu lagi dengan transpose. Oke, kurang lebihnya untuk operasi dasar pada matriks, yaitu ada 3 macam, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, sudah kita bahas.
Untuk perkalian antara matriks dengan matriks akan dibahas pada video berikutnya. Sekian dari saya, selamat belajar. Terima kasih.